Mendekati formasi pukul 12, kita akan ada obsesi obrolan seputar Stakofah Islam. Dan sudah membersamai Eno di studio kita. Hari ini ada Ukti Nida. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Ukti, tema kita di hari ini adalah sistem Islam penyelamat generasi. Iya, benar. Sebelum itu, Eno mau tanya dulu kabarnya gimana, Ukti? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah, Eno juga sehat, Ukti. Semoga rekan-rekan semua yang sedang mendengarkan juga dalam keadaan yang sehat, Ukti. Amin. Oke, kalau begitu langsung saja kepada Ukti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ukti Enoh ya untuk kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bersua di acara obsesi ya, di ruang dengar Raw FM ya, bersama para pendengar. Insyaallah memang setiap Jumat kita membahas tentang Islam, dan alhamdulillah sekali Allah masih memberikan kita waktu untuk merasakan betapa luar biasanya nikmat Allah. Mudah-mudahan di sisa waktu yang kita miliki Allah memperkenankan kita untuk mendapati taubat, mendapati ampunan ya. Kalau di salah satu hadis kan disampaikan, merugi orang yang keluar dari Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kita berharap di Ramadan ini, dan kita pun tidak tahu apakah di Ramadan berikutnya kita akan bersua lagi kan gitu. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini Allah berikan kita ampunan, dan kita pun ketika nanti Allah pertemukan dengan ujung Ramadan, kita dapatkan maghfirahnya Allah, kita dapatkan rahmatnya Allah, dan kemudian kita juga mendapati dari kita menjadi orang-orang yang lebih baik, bertambah kebaikan-kebaikan pada diri kita sebelum dan sesudah Ramadan gitu ya. Jadi sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan berbeda, menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi orang yang lebih beruntung karena mendapati dirinya menjadi orang yang mampu menikmati ketaatan. Serta salawat dan salam yang berlapaskan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah SAW senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai teladan, dan kalaupun di yaumul akhir kita pun layak untuk dikumpulkan bersama jamaah, bersama barisannya Rasulullah begitu ya. Sebab di dunia ini kita tidak hanya mencintai Rasul lewat lisan, namun juga dalam amal perbuatan kita insyaallah. Nah, hari ini kita bahas terkait sistem Islam penyelamat generasi. Jadi kalau kita bicara tentang topik ini sebenarnya kan karena banyak kasus ya, kasus bullying kepada generasi, kemudian kasus-kasus lainnya gitu. Meskipun kasus yang hangat baru-baru ini juga kasus tentang Pertamax dan kasus yang terbaru terkait pupuk gitu ya, tapi kita tidak bahas itu, kita coba bahas terkait generasi. Nah, sepanjang sejarah emas peradaban Islam, kalau kita bicara tentang sejarah Islam, tidak terlepas dari kekhilafahan Islam, telah lahir banyak generasi yang berkepribadian Islam yang mumpuni gitu ya. Jadi generasinya punya kepribadian Islam. Kalau dikatakan kepribadian Islam berarti pola pikir dan pola sikapnya adalah Islam, berarti pola pikir yang berbasis dengan syariat Islam, kemudian pola sikapnya juga sama. Jadi tidak berbeda antara apa yang dalam pikirannya dengan apa yang dia buat jadi tingkah lakunya gitu. Nah, banyak yang rata-rata itu punya mentalitas mujahid. Mujahid itu kan orang yang bersungguh-sungguh, lalu kemudian apa, sekaligus intelektual, mujtahid gitu ya. Yang dia itu memang orang yang mampu menggali hukum. Jadi di masa peradaban emas Islam di masa lalu, generasi itu menjadi orang-orang yang bukan sekedar mencari dunia, bukan hanya memikirkan dirinya, namun dia punya dua mental yang sangat luar biasa, mental mujahid dan mental mujtahid gitu. Nah, maka pada diri diri generasi muslim di masa lalu tertanam keyakinan yang kuat bahwa mereka Allah hidupkan itu semata-mata untuk Islam, demi Islam gitu ya. Dan dengan girah yang demikian, umat Islam pada saat itu mampu bangkit menjadi khairu ummah. Khairu ummah itu apa? Umat terbaik. Ya, kalau sudah dikatakan anak khairu ummah, gak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Itu bahasa Al-Quran yang memimpin umat-umat lain dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu kemudian generasi muslim di masa itu menjadi mercusuar peradaban dunia yang itu sangat eksis hingga belasan abad lamanya. Bahkan kalau kita bahas di buku-buku sejarah gitu ya, bagaimana Barat juga sangat mengakui bahwa peradaban Islam itu mampu menorehkan tinta emas yang sangat bermanfaat untuk dunia. Nah,
ini kita lihat di masa lalu sangat luar biasa mental dari generasinya, hasil temuannya dan yang lainnya gitu. Lalu kemudian kita bandingkan dengan masa sekarang sangat berkebalikan. Kenapa? Dan banyak keprihatinan yang muncul di kita. Untuk yang pertama saja kita coba ambil fakta. Tahun 2023, Kemen PPA 2023 mencatat lebih dari 18.200 anak mengalami kekerasan dan 51% itu kekerasannya terjadi di rumah. Dan menurut data survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja atau SNPAR tahun 2024 yang diluncurkan oleh Kemen PPA, relevansi kekerasan fisik pada anak laki-laki usia 13-17 tahun naik sekitar 21,22% dan perempuan itu naik 15,56, naik sekitar 5% pada tahun 2024. Ini kekerasan fisik gitu ya. Lalu bagaimana dengan kekerasan seksual yang dirasakan oleh anak-anak di fase kehidupan kita yang sekarang ini juga naik gitu ya. Kasus kekerasan yang dialami oleh anak laki-laki naik sekitar 8,34 kasus dan 34% dan anak perempuan itu naik sekitar 8,82%. Nah itu kasus tentang kekerasan. Kemudian bagaimana kasus terkait narkotika gitu ya, narkoba. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh KPAI pada tahun 2021 penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja itu mencapai 57%. Dari 57% ini yang itu semua dilakukan oleh remaja, ternyata 82% dari 57% tadi berstatus sebagai pemakai, 41%-nya berstatus sebagai pengedar, dan 31%-nya berstatus sebagai kurir. Dan itu dilakukan oleh anak remaja gitu. Kemudian bagaimana dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas pun mengancam dari generasi kita. Berdasarkan data dari BKKBN pada tahun 2024 menyebutkan bahwa 60% remaja Indonesia di usia 16-17 tahun pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah gitu ya. Dan pada kelompok usia 19 hingga 20 tahun sekitar 20% pernah melakukan hubungan terlarang tersebut. Bahkan pada usia 14-15 tahun ada 20% yang pernah melakukan hubungan seksual. Ini generasi kita di tahun 2024. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus mental illness ya? Kasus mental illness yang melanda remaja hari ini juga sangat menyedihkan. Bagaimana tidak kita melihat kasus bunuh diri itu yang banyak dilakukan oleh mahasiswa akhir-akhir ini, karena kita nggak habis pikir kok orang-orang yang berpendidikan tersebut bisa melakukan hal-hal yang sangat Allah haramkan, yakni dengan bunuh diri gitu. Bahkan dari data Bareskrim Polri menunjukkan bahwa kasus bunuh diri terus meningkat, dan dari tahun 2022 sekitar 887 jiwa, kemudian tahun 2023 ada 1228, dan kemudian di tahun 2024 itu juga tidak turun dari angka 1023 kasus. Artinya ini terjadi di generasi kita. Mulai dari kekerasan fisik tadi, kemudian juga dari sisi narkotika, kemudian dari sisi pergaulan bebas gitu ya, sampai ke masalah mental illness. Jadi kita melihat generasi saat ini tuh sedang dibombardir oleh pemikiran-pemikiran yang sangat jauh dari Islam. Nah ini juga menjadi masalah yang sangat dikhawatirkan oleh para orang tua ya. Generasi kita sekarang dibombardir dengan konten-konten negatif yang merusak pemikiran dan perilaku generasi muda. Sehingga generasi kita itu sangat terjauhkan dari adab dan aturan agamanya. Konten kekerasan kah, konten pornografi, porno aksi gitu ya, kemudian ide-ide sekuler liberal yang dengan mudah diakses, dan itu seolah tanpa barrier, nggak ada rintangannya gitu, mudah aja masuk ke generasi kita gitu ya. Maka dampak negatifnya juga sangat nyata gitu ya. Kenapa? Karena alhasil yang kita lihat di dunia kampus, di dunia sekolah, kewalahan, para gurunya kewalahan, dosennya kewalahan gitu ya. Maka ini sangat memprihatinkan bagaimana nasib dari generasi kita ini di masa mendatang jika dari sekarang mereka sudah sangat akrab dengan narkotika, dengan tindakan kejahatan, dengan kekerasan gitu ya, dengan pornografi dan pornografi. Nah, kemudian kita coba bahas ya, itu masalahnya tadi. Maka apa sih akar masalahnya? Sering sekali kita sebutkan kalau di obsesi ya, akar masalahnya itu balik lagi kondisi buruk yang menimpa generasi muda muslim saat ini itu karena kaum muslimin saat ini berada dalam cengkraman sistem sekuler kapitalisme. Jadi akibatnya kaum muslim kehilangan gambaran nyata tentang kehidupan Islam yang sesungguhnya. Dan selanjutnya apa? Posisi Islam yang seharusnya dijadikan sebagai landasan dalam berpikir dan berperilaku justru digantikan dengan pemikiran sekuler kapitalis. Nah, sekuler kapitalis ini apa? Ada sih agama tapi nggak ngatur kehidupan. Artinya sekuler kapitalis itu sistem kehidupan, paradigma kehidupan, ideologi gitu ya, yang menyatakan bahwa ada agama tapi tidak boleh mengatur kehidupan atau memisahkan agama dengan kehidupan. Jadi kehidupan udah pakai akal manusia saja ngaturnya gitu. Nah, kita melihat
inilah sebenarnya akar masalah kenapa generasi kita justru semakin terpuruk dan semakin jauh dari Islam dan terjadi kerusakan di mana-mana. Nah, kemudian negara dan penguasanya juga tidak punya standar halal haram gitu ya, tidak peduli dengan urusan adab dan moral. Nah, ini juga udah jadi rahasia umum, mau jadi anak yang beradab mau tidak kan nggak, kayaknya tidak jadi urusan negara kan gitu ya. Dan kemudian apalagi ketidakhadiran agama dalam kehidupan serta kentalnya paham sekuler tadi dalam kehidupan kita menjadikan masyarakat seperti ini sebagai habitat yang cocok untuk tumbuhnya subur lagi gitu ya kemaksiatan tadi. Jadi kemaksiatan itu akan subur ketika masyarakat tidak menjadikan agama sebagai landasan kehidupan, ketika negara tidak memperhatikan adab dan moral dari generasi gitu. Nah, maka dari kondisi ini pula sistem dan fungsi keluarga, masyarakat gitu ya, kemudian juga peran negara itu benar-benar mandul, strukturnya rapuh karena tidak tegak di atas landasan takwa gitu ya. Jadi baik keluarga, baik masyarakat, baik negara membuat aturan itu landasannya bukan ketakwaan. Lalu kemudian apa lagi? Keluarga dan atau orang tua tidak mampu berfungsi sebagai madrasah dan benteng pertama bagi anak-anak. Kenapa? Karena para keluarga larut dalam problem ekonomi dan relasi yang jauh dari ideal dan harmoni gitu. Jadi nggak bersinkron dengan masalah ini generasi kita nih moralnya rusak gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa fokus di situ? Ternyata keluarga harus tersibukkan, para orang tua harus tersibukkan dengan masalah ekonomi. Apalagi sekarang nih udah harga-harga semakin tinggi gitu ya. Mau lebaran, nah semua tuh makin mahal gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi, masyarakat pun akhirnya menjadi rimba raya yang merusak fitrah kebaikan generasi mudanya. Akibatnya, anak-anak tumbuh dalam habitat yang jauh dari harapan. Ketahanan ideologinya lemah, selemah ketahanan keluarga. Lalu kemudian masyarakat dan negara juga sama-sama lemah. Wajar jika generasi kita di negeri yang sebesar dan sekaya Indonesia ini mudah dijajah dan didikte oleh bangsa lain gitu ya. Dan kemudian apalagi akhirnya kalau kita lihat dari sisi ekonomi, justru sumber daya kita dikuras, manusia kita diperalat demi kepentingan para kapitalis global. Nah, itu akar masalahnya. Jadi akar masalahnya adalah karena sistem sekuler kapitalis. Terus apa solusinya kan gitu ya? Solusinya kalau kita bicara tentang kita sebagai muslim, maka solusinya adalah kembali kepada Islam. Sebenarnya Islam telah memberikan jawaban secara tuntas terhadap permasalahan apapun, termasuk terhadap keterpurukan generasi muda. Dan hari ini ya kita sebenarnya tinggal ngikut apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang setelah Allah wahyukan. Kenapa? Karena Allah itu sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir ya, sang pengatur gitu. Dan kita tinggal meneladani utusannya Allah gitu ya, betul Rasulullah SAW gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau mau baik nih generasinya tinggal ciplak aja tuh apa yang dilakukan oleh Rasul gitu ya. Nah, kemudian syariat Islam turun untuk mengatur manusia sesuai dengan misi penciptaannya yang mampu menjadi solusi atas seluruh permasalahan kehidupan kita. Bahkan mungkin masalahnya belum ada, Islam udah punya solusinya. Jika ya, karena kenapa? Islam itu bersifat universal, bersifat lengkap dan terpadu gitu ya. Maka jika syariat Islam diterapkan secara kafah, maka manusia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya keluarga-keluarga yang ada pun akan merasakan kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Kalau sekarang nggak, di tataran keluarga terjadi banyak problem, di tataran masyarakat juga banyak masalah gitu ya, bahkan di tataran negara. Bukan cuma rakyat yang ngoplos gitu ya, ngoplos ya, tapi negara juga ikut-ikutan ya Allah gitu. Nah, maka syariat Islam sebenarnya berfungsi menjaga hal-hal dasar dan urgent bagi masyarakat. Seperti apa? Menjaga jiwa. Maka negara tidak mungkin membiarkan masyarakatnya sampai terpikir untuk bunuh diri atau buat aturan yang memang mengharamkan betul tentang narkotika. Kenapa? Narkotika itu merusak jiwa. Dan di dalam Islam ada aturannya haram untuk merusak jiwa gitu ya. Kemudian apa? Menjaga keturunan. Berarti generasi ini akan diperhatikan oleh negara. Bagaimana kebutuhan dari keluarga gitu ya. Kemudian juga bagaimana peran ibu, peran ayah itu akan dididik oleh negara. Lalu kemudian menjaga akal, menjaga kehormatan manusia, menjaga agama, menjaga harta gitu. Bahkan orang-orang di luar Islam, ibaratnya kalau negara kita mengadopsi aturan Islam, maka orang-orang non-muslim tetap akan dibiarkan dengan agamanya. Hanya saja aturan kehidupannya itu pakai aturan Islam. Kalau kita bicara tentang pakai aturan Islam, pornografi itu nggak akan ada. Kenapa? Karena haram dalam Islam. Berarti semua akan disortir gitu ya. Akan disortir tontonannya, filmnya gitu. Narkotika nggak akan mungkin ada, apapun celahnya. Kenapa? Karena itu diharamkan. Kalau dalam konsep kapitalis sekarang kan dia disebut sebagai barang ekonomi. Kenapa barang ekonomi? Masih ada yang minta narkotikanya.
miras misalnya nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena masih ada yang minta, masih ada keuntungan di situ, sehingga dianggap sebagai barang ekonomi. Jadi kalau kita ngelihat hal ini kan, sampai kapanpun ketika kita masih bercokol dengan mabda atau ideologi sekuler kapitalis, sampai kapanpun Indonesia nggak akan pernah bangkit, dan generasi akan tetap berada dalam kubangan kerusakan dan kerusakan gitu. Jadi sebagai contoh ya, Islam mengharamkan narkotika, mengharamkan kekerasan, mengharamkan perzinahan, sekaligus menetapkan sanksi yang tegas untuk hal tadi. Sanksinya tegas, sanksinya adil, dan konsisten bagi pelakunya sebagai jaminan tegaknya hukum. Maka dengan gambaran ini bisa dipastikan bahwa masyarakat yang menerapkan syariat Islam secara utuh akan menjadi masyarakat yang bersih, masyarakat yang sehat, masyarakat yang sejahtera. Kalaupun misalnya nanti ada kemaksiatan gitu ya, itu hanya akan menjadi sifat yang kasuistik saja, tidak menjamur gitu loh, hanya 1-2 begitu ya, dan bukan menjadi potret buram seperti saat ini. Kalau sekarang kita ngelihat bagaimana kasus pembunuhan banyak sekali gitu. Nah ini ya, setiap orang tanpa kecuali akan terlindung hak-haknya kalau dalam Islam, baik anak-anak gitu ya, dan mereka itu adalah generasi muda muslim, akan terjaga tumbuh kembangnya baik mental maupun fisiknya, dapat menikmati pendidikan berbasis akidah Islam, kemudian berkualitas dengan cuma-cuma. Jadi kalau sekarang kan orang tua harus banyak yang keluar rumah untuk biayain anaknya sekolah gitu. Kenapa? Kalau sekolah di negeri mungkin dianggap tidak akan lebih baik dibanding sekolah swasta yang menjamin kan gitu ya, tapi biayanya mahal. Nah kalau di dalam Islam, kurikulum pendidikan yang dibasiskan kepada ketakwaan kepada Allah, sehingga muncul ketakutannya untuk melakukan kemaksiatan dan kejahatan gitu ya. Kemudian di sisi lain, pendidikan itu akan difasilitasi oleh negara sehingga bisa dirasakan secara cuma-cuma, gratis, hingga kebutuhan orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga akan berkurang gitu loh. Jadi beban orang tua itu bisa berkurang, dan akhirnya dia bisa porsirnya untuk mendidik anak itu lebih banyak gitu. Jadi peran keluarga itu bisa muncul. Nah, kemudian bagaimana dengan kekerasan dan mental illness yang setiap hari menimpa generasi kita? Ini akan tercegah dengan sendirinya. Kenapa? Karena hal ini tidak akan muncul dalam sistem masyarakat yang menerapkan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah, sebagaimana yang telah terbukti di masa lalu. Jadi nggak mungkin akan ada bullying tuh di generasi muda kita. Kenapa? Anak-anaknya diajarkan ketakwaan kepada Allah gitu ya. Lalu kemudian apa lagi? Oleh karena itu sudah saatnya sebenarnya generasi kita saat ini diselamatkan dengan penerapan Islam secara kafah. Artinya Al-Quran itu diterapkan secara utuh gitu ya. Dan inilah yang seharusnya kita pikirkan ke depannya, bagaimana sistem Islam yang mampu untuk menyelamatkan generasi. Mungkin ini dulu yang pertama deh, insyaallah nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Baik rekan Rawafam, kita rehat sejenak dulu, tetap di 105 Rawafam, Your Lifestyle. Happy dapat 1 miliar. Emang bisa dapat uang tapi tanpa effort lebih dan cuma gosok-gosok aja? Bisa dong. Sekalian tinggal beli voucher Telkomsel dan gosok vouchernya buat dapetin kesempatan memenangkan kejutan hadiah total 1 miliar rupiah untuk 10 orang pemenang. Selain itu, ada ribuan kejutan hadiah mingguan yang bisa kamu dapetin mulai dari Rp500.000, yang pasti bisa buat kamu jadi makin happy. Periode berlaku mulai dari 9 Desember 2024 sampai 15 Maret 2025. Dapatkan vouchernya di outlet terdekat atau kunjungi isel.id/info digosok happy untuk info lengkapnya. Gosok terus, happy-nya nggak ada habisnya. Promo menarik lainnya dari Telkomsel, follow Instagram @telkomselsumatera dan @mysumatera. Eda, oh Eda, papi BG, chat martabas mau buka. Betul deh, cewek. Ibadah Eda, betul deh. On maget mana besi perlengkapan di baru tak nagit berbarason Eda. Ulang lu pada Eda, mana besi perlengkapan na tu toko permata bunda. Saja Mbak Eda ada di toko permata bunda. Bahap Eda, berbagai macam tenanan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, soket, bulang, ulos bapak, tikar lapis, bide, talopung, jilbab, songket sipirok, parok pasadut, parsel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, kape, sudah lengkap Eda. Masa nggak do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Jadi ya ma alamat na Eda asuke heyani. Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi na 0812 6535 2008 Eda. Ang gusto mo ni, ito ko permata bunda magtabus si Eda, perlengkapan di baru kita naik berbarasan. Lagi? Ada.
Mulai deh. Ya. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan rekan Raw, Eno dan juga Uhti Nida balik lagi untuk menyapa ruang dengar Anda. Dan tema kita di hari ini sistem Islam penyelamat generasi. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Uhti Nida. Dilanjut ya. Tadi kita sudah bahas sampai ke solusi kembali kepada Islam. Nah, lantas bagaimana teknis gitu ya Islam dalam menyelamatkan generasi. Jadi dalam sistem Islam, negara tegak atas landasan akidah Islam. Jadi otomatis kalau kita bicara tentang akidah Islam, berarti tujuan dari negara itu adalah untuk mencari keridhaan Allah, gitu ya. Negara menjadi penanggung jawab utama penerapan seluruh syariat Islam. Inilah konsep bernegara kalau dalam pandangan Islam. Jadi negara itu menjadi penanggung jawab utama. Artinya bagaimana ayat-ayat Allah itu betul-betul diterapkan dalam kehidupan kita, tanggung jawabnya ada di negara. Dengan demikian, seluruh rakyatnya termasuk generasi mudanya benar-benar akan terjaga. Kenapa? Karena negara memfungsikan dirinya sebagai pengurus dan penjaga umat. Kenapa bisa disebut sebagai pengurus dan penjaga umat? Karena ayat Al-Quran, kemudian juga bagaimana hukum syara' yang lainnya, sumber hukum syara' yang lain, baik di As-Sunnah, Al-Quran, ijma' sahabat, dan qiyas, begitu ya, semuanya menunjukkan bahwa di dalam Islam penguasa itu bukan hanya sekedar orang yang ditunjuk untuk duduk dan menerima gaji, namun dia ditunjuk untuk mengurus dan menjadi penjaga umat, gitu. Jadi kalau rakyatnya mau ngadu, gitu ya, orang yang paling akan dia cari adalah penguasa, gitu loh, karena dia merasa ya semua urusan dia itu sebenarnya akan dituntaskan oleh negara, begitu. Nah, lalu kemudian dimensi ruhiyah, gitu ya. Ketika tadi kita melihat negara itu memfungsikan dirinya sebagai pengurus dan penjaga umat, dimensi ruhiyah yang lekat dengan kepemimpinan Islam membuat para penguasa tidak akan abai dengan moral rakyatnya. Jadi kalau dalam konsep Islam, ketika negerinya menerapkan aturan Islam, maka bisa kita pastikan penguasa dari negeri tadi tidak akan mungkin membiarkan moral dari anak-anak muda itu amburadul. Ingat kita bagaimana kisahnya Umar bin Khattab ketika memastikan masyarakat mampu mendapatkan makanan, gitu ya, sampai dia pergi ke rumah-rumah memastikan itu. Kemudian juga di dalam Islam ada konsep harus ada dapur-dapur umum. Kenapa? Khawatir ada masyarakat yang tidak punya uang, yang tidak punya kemampuan untuk membeli makanan, dan tidak mungkin dia minta-minta kepada orang lain. Maka negara menghadirkan adanya dapur-dapur umum. Jadi dengan dapur-dapur umum itulah masyarakat bisa makan tanpa harus merendahkan dirinya kepada makhluk Allah, manusia lainnya, gitu ya. Karena difasilitasi oleh negara. Kenapa hal itu dilakukan? Karena penguasanya takut nanti di yaumil akhir Allah tanyai dia sebagai penguasa, ada loh rakyatmu yang belum makan. Nah, untuk kategori itu saja Umar bin Khattab betul-betul sangat luar biasa menjaga, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan para khalifah-khalifah sesudahnya di masa Islam itu juga sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat nggak mungkin mereka akan membiarkan moral generasi menjadi terpuruk seperti sekarang. Jadi seolah-olah kalau ada anak-anak yang sudah terjerembab dalam masalah narkotika, dalam masalah pornografi, seolah itu hanya masalah keluarga. Yang salah itu orang tuanya, gitu ya. Yang salah itu ayah ibunya, gitu. Coba kalau kita balik lagi, ketika kita pakai konsep Islam, ujung tombaknya itu kan negara. Kalau negara betul-betul nutup semua akses pornografi, porno aksi yang ada di konten-konten sosial media, mungkinkah masyarakat akan tahu tentang hal itu? Mungkinkah generasi muda akan tertarik melakukan itu? Atau kemudian yang kedua, tentang narkotika, yang disalahin orang tuanya misalnya, atau yang disalahin anaknya. Coba negara berani nggak betul-betul nutup semua akses tentang narkotika tadi, gitu ya, sehingga kalau sudah kerannya ditutup, dari mana mungkin masyarakat bisa dapat barangnya, kan, gitu ya. Nah, artinya kalau kita kembali ke konsep dengan Islam, andai negara betul-betul bertakwa, maka masyarakat ini akan sangat mudah untuk menjadi baik. Tapi ketika negaranya meninggalkan ketakwaan itu, penguasanya tidak takut lagi sama Allah, ya akhirnya kan apa yang terjadi? Kerusakan demi kerusakan. Toh Allah saja dia tidak takut, apalagi masyarakat, kan, gitu ya. Nah, maka mereka terus ya akan memastikan, jadi para penguasa di dalam Islam akan memastikan tidak ada satu perkara pun yang akan membahayakan akal, membahayakan fisik, dan membahayakan mental dari generasi. Bahkan urusan akhirat rakyat pun akan menjadi perhatian negara. Jadi kalau dalam Islam nih, kayak sholat Jumat ya, ada ketentuannya di dalam Islam, akan ada polisinya, akan ada syurtohnya ngecek nih siapa bapak-bapak laki-laki yang sudah balik yang tidak ke masjid, gitu ya. Kenapa? Karena dia memikirkan akhirat dari masyarakatnya. Nah, kalau sekarang mau sholat silahkan, nggak mau sholat nggak apa-apa juga, gitu.
betul-betul kita rindukan negeri yang akan menerapkan Islam. Jadi negara Islam pun akan menjadi support sistem lahirnya keluarga dan masyarakat yang ideal. Jadi kalau dikatakan masyarakat yang ideal itu kan berarti ada amar ma'ruf nahi mungkar, saling menjaga. Keluarga yang ideal berarti peran ayah, peran ibu, peran anak terjalankan sesuai sebagaimana harusnya gitu loh. Nah, dan fungsi keduanya benar-benar berjalan karena ditopang oleh sistem kehidupan yang sangat ideal tadi. Ia akan benar-benar menjamin kehidupan yang penuh ketentraman, kesejahteraan, dan keberkahan. Ini kita lihat di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96 yang Allah janjikan. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami berikan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun, mereka mendustakan ayat-ayat kami, kan kata Allah begitu, sehingga kami timpakan bagi mereka kesempitan akibat perbuatan tangan mereka. Jadi, kalau kita kembali ke konsep keluarga misalnya, peran ayah misalnya ini untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Tapi kan peran ibu bukan itu. Peran ibu sebagai madrasatul ula, sebagai pendidik utama di keluarga. Kenapa sekarang para ibu harus banyak yang keluar? Karena nafkah dari ayahnya tidak cukup misalnya gitu ya. Atau kemudian dari sisi lifestyle dan yang lainnya. Kesempitan hidup tadi. Coba kalau negara ikut campur. Ikut campurnya gimana? Murahkan harga beras, murahkan harga ikan gitu ya, gratiskan pendidikan, gratiskan kesehatan sebagaimana dalam konsep Islam, maka nggak perlu ibu-ibu keluar rumah gitu. Terus nanti akan ada yang ngomong gini, dari mana uangnya didapat negara? Lah, Allah kan turunkan banyak kekayaan alam untuk Indonesia. Emasnya jangan dikasih ke asing dong ya gitu ya. BBM-nya bahan bakar yang ditemukan di negeri ini jangan dijual murah ke asing dong gitu. Apalagi nikel deh, yang terbaru kan juga ya, nikel Indonesia ternyata diekspor ke Cina gitu ya, udah jadi lempeng-lempeng nikel baru dibawa ke sana ya. Akhirnya kalau kekayaan alam itu tidak dikelola dengan aturan Islam, yang terjadi adalah ketimpangan dan kerusakan. Nah, ketika sudah tidak sesuai lagi dengan konsep Islam, akan berefek kepada apa yang akan didapati oleh masyarakat. Pendidikan bisa digratiskan kalau kekayaan alam kita dikelola dengan konsep Islam. Al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i kala'i wan nar. Kaum muslimin itu berserikat atas 3 hal, padang rumput, air, dan api. Jadi, untuk ketiga hal ini tidak boleh diserahkan kepada asing gitu ya, tapi harus dikelola oleh negara. Berarti ada pertambangan, ada perkebunan yang luas gitu ya, ada lautan, itu tidak boleh diberikan kepada swasta, apalagi yang asing. Nah, kalau sekarang laut aja dikapling kan gitu. Makanya sangat luar biasa runyam masalahnya gitu. Ya kalau kita mau menuntaskan masalah generasi, nggak cukup suruh generasinya kerja, nggak bisa. Masalah ini sudah sampai berurat akar gitu loh. Yang ibaratnya pohon, kalau sudah satu pohon yang rusak berarti sampai ke akar-akarnya juga harus diganti. Berarti akar paling masalahnya tadi Pak, konsep kehidupan sekuler. Jadi pemisahan agama dengan kehidupan, semua aspek kehidupan kita tidak lagi pakai aturan Islam, tidak lagi pakai aturan agama. Nah, maka penerapan Islam secara kafah oleh negeri yang mengadopsinya inilah yang akan menjamin kemuliaan hidup, termasuk terjaganya generasi dari segala bentuk kerusakan. Lalu bagaimana teknisnya gitu ya? Teknisnya yang pertama adalah negara sebagai pengurus dan perisai sepenuhnya bagi rakyat. Jadi bukan sebagai pedagang bagi rakyat. Jadi negara tuh nggak boleh sebagai pedagang bagi rakyat, tapi dia adalah pengurus dan perisai rakyat. Kalau pengurus dia yang ngurusin apapun kebutuhan masyarakat. Kalau perisai berarti apa yang menjadi hal-hal yang akan menghantam masyarakat, yang membahayakan masyarakat, maka dia akan melindungi gitu ya. Sebagai pengurus rakyat, khalifahnya adalah nama pemimpin di dalam negeri Islam gitu. Akan melindungi rakyatnya dari mara bahaya. Kelak dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga ketika seorang penguasa itu bertakwa, maka dia akan menjadikan ketakwaannya sebagai benteng. Ini kita lihat di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus. Jadi imam kalau dalam Islam itu kan ada dikenal dengan istilah khalifah, dengan istilah Amirul Mukminin gitu ya, adalah junnah atau perisai berdasarkan hadis yang tadi. Jadi kalau yang pertama kan dia akan diminta pertanggungjawaban. Terus yang kedua apa? Dia akan menjadi perisai bagi masyarakat. Khalifah wajib melindungi dan menjaga agama rakyatnya agar tetap dalam ketakwaan kepada Allah, dan dia juga wajib memelihara agar sandang, pangan, papan rakyatnya serta kebutuhan kolektif primer seperti pendidikan, kesehatan, keamanan itu tercukupi di tengah-tengah masyarakat dan harus terjaga. Dan mereka paham, ya para penguasa dalam Islam itu paham bahwa amanah mengurus rakyat ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah hingga di akhirat nanti. Jadi kalau dia menjadi pemimpin yang adil itu artinya apa? Berarti sesuai dengan hukum syara. Ketika dia sesuai dengan hukum syara dalam memimpin masyarakat, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ketika memimpin masyarakat, maka kita bisa jamin tidak akan terjadi kezaliman. Nah, kan lawan dari adil itu apa? Zalim gitu ya. Nah, ketika dia mampu menjadi pemimpin yang adil, berarti pemimpin yang tidak zalim, maka akan Allah berikan naungan bagi dia di yaumil akhir. Tapi ketika dia menjadi pemimpin
yang zalim, maka luar biasa nanti pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Beberapa hari yang lalu kami pernah bahas ini ya tentang harta gulul. Harta gulul itu ternyata harta yang tidak halal yang didapatkan oleh para penguasa dan pejabatnya karena jabatannya. Nah, kebayang nggak kalau koruptor yang akhir-akhir ini juga sangat viral di Indonesia, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Berdasarkan hadis yang ada, nanti akan dihantarkan harta itu kepada dia, harta korupsinya itu kepada dia, kemudian dia harus meminta izin kepada orang yang telah diambilnya hartanya. Kebayang berapa juta orang yang harus dimintai izin gitu ya. Andai dia menjadi orang yang bertakwa, maka dia tidak akan melakukan itu. Nah, kemudian yang kedua, negara akan mengedukasi masyarakat dengan pemahaman Islam. Jadi ketika negara itu mengadopsi Islam, bukan berarti dakwah itu akan berhenti gitu ya. Justru negerinya lah yang akan menjadi pemeran utama dalam melakukan proses pencerdasan kepada masyarakat dengan dakwah Islam. Tentu saja proses edukasi dan pencerdasan ini target dakwahnya adalah agar umat Islam semakin kuat dengan ketakwaannya gitu ya, kemudian juga semakin memahami syariat Islam itu dengan benar sehingga mampu beramal dengan amal yang solih, bukan amal yang salah. Maka dengan itu selanjutnya kaum muslimin, generasi muda akan menjadikan syariat ini sebagai pegangan dalam kehidupan, karena dia paham kenapa saya harus menutup aurat, kenapa kita harus pakai hukum potong tangan, kenapa kita harus pakai hukum jilid, kenapa kita harus pakai hukum rajam untuk para pezina gitu. Jadi difahamkan dengan edukasi tentang syariat, akidah dan dakwah tadi, maka setiap kepala keluarga akan paham tugas dan kewajibannya. Jadi ibu paham tugasnya apa, ayah paham tugasnya apa, anak tahu perannya apa, orang tetangga terhadap tetangga yang lain juga ngerti kan gitu ya. Para pejabat negara ketika mereka menjabat juga tahu apa nih yang akan menjadi kewajiban dia gitu. Nah, bukan cuma kewajiban, dia juga tahu haknya kok gitu ya. Jadi dalam Islam itu seimbang. Nah, maka negara akan berusaha melindungi dan menafkahi orang tua ya, tadi khususnya kepala keluarga akan berusaha melindungi dan menafkahi keluarganya dengan ma'ruf. Para istri dan ibu akan paham tentang tugas utamanya sebagai apa? Ummu warabbatul bait, ibu sekaligus manajer, sekaligus pengatur rumah tangga yang pertama gitu. Maka anak-anak juga paham akan kewajiban dia untuk berbirrul walidain, bertakwa kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita lihat lagi ya, bagaimana perkataan ulama, sebenarnya ketika kita meninggikan suara di hadapan orang tua melebihi suaranya mereka, kalaupun dia tidak mengatakan dia sakit hati, sesungguhnya itu sudah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Itu ajaran dalam Islam. Jadi meninggikan suara saja sudah dianggap bisa durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau generasi yang tadi pahamkan tentang itu gimana? Dia nggak akan tahu kan, dan alhasil apa? Kerusakan kesalahan amal yang dia lakukan. Justru kalau tontonan sekarang gimana? Siapa yang suruh lahirin saya? Astagfirullah. Ya ini kan makin rusak tuh generasi gitu ya. Belum lagi generasi kita tuh dibiasakan gini, kalau kamu sudah mandiri maka kamu tidak akan jadi beban keluarga. Di mana letak? Kalau seperti itu berprinsipnya, ayah menganggap anak beban, anak menganggap orang tua beban, ibu menganggap anak beban, kan gitu ya. Maka bagaimana mungkin akan terjadi keharmonisan dalam keluarga. Nah, untuk memahamkan itu, masing-masing kita adalah ujian di hadapan Allah, masing-masing kita adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah. Coba kalau cara pandangnya sedemikian dalam keluarga, maka akan terjadi keharmonisan. Yang bisa memahamkan itu siapa? Negara. Gitu ya. Tapi negaranya harus negara yang bertakwa. Kalau dia nggak bertakwa, nggak mungkin itu disampaikannya ke semua generasinya gitu. Nah, kemudian bagaimana lagi generasi akan hormat kepada ayah ibunya dengan pemahaman Islam yang dimiliki, maka keduanya akan berusaha untuk menunaikan kewajiban, baik ayah terhadap keluarganya, baik ibu terhadap keluarganya, baik anak terhadap kedua orang tuanya. Dengan edukasi yang dilakukan oleh negara, maka rakyat pun akan terjaga dalam pelaksanaan hukum syara. Jadi benteng di keluarga pun akan sangat terjaga gitu. Sekarang kan orang tua tuh sangat khawatir kalau anak nggak dikasih gadget takut ketinggalan zaman, dikasih gadget takutnya nanti malah rusak anaknya gitu loh. Berarti kan balik lagi ujung tombaknya negara. Coba semua tuh disortir hal-hal yang negatif dari internet itu. Nah, itu yang kedua ya, berarti ada edukasi dari negara. Terus yang ketiga, apa yang akan dilakukan oleh negara yang mengadopsi Islam? Maka akan menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki, bukan bagi semuanya, tapi bagi laki-laki fokusnya. Kenapa? Karena khilafah menyediakan berbagai fasilitas, fasilitas pekerjaan, lapangan pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Permasalahan kita sekarang bukan cuma karena masyarakat nggak mau bekerja, tapi dia mampu kerja, mau kerja, nggak ada kerjaan. Kan gitu ya. Nah, maka jika orang yang wajib bekerja telah berupaya mencari pekerjaan namun ia tidak memperoleh pekerjaan, sementara ia mampu bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka harusnya negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan dengan berbagai fasilitas yang ada.
Indonesia nggak mungkin sanggup, nggak mungkin, karena kita ini bangsa yang besar, kekayaan alamnya banyak. Coba kalau ngolah garam saja, jangan impor garamnya Pak gitu ya, tapi olah tuh lautan yang ada di Indonesia untuk menghasilkan garam aja, berapa banyak tenaga kerja yang bisa kita hasilkan, ya kan, yang bisa kita tarik gitu loh. Jangankan itu ya, guru di sekolah aja, kalau kita tanya banyak nggak sih guru yang ngerasa udah overlap untuk untuk tugas yang diberikan gitu ya, kayaknya banyak. Coba diperbanyak gurunya, biar satu guru cuma megang 20 siswa deh misalnya kan, satu guru pegang 20 siswa, biar terjaga tuh gitu. Terus nanti kan alasannya ya gaji gurunya gimana, balik lagi sistem ekonomi Islam maksudnya sistem ekonomi harus diatur dengan ekonomi Islam. Jadi memang menerapkan Islam itu tidak bisa hanya satu bidang. Pakai pendidikan aja nggak bisa. Pendidikan akan berkaitan dengan ekonomi akan berkaitan dengan sistem pergaulan akan berkaitan dengan sistem pemerintahan gitu loh. Jadi semuanya akan saling terkait gitu ya. Nah, kemudian dengan demikian gitu ya, seseorang yang tadi wajib untuk bekerja, apalagi wajib untuk memberi nafkah kepada keluarganya, akan dapat memberi nafkah pada keluarga dia karena dia difasilitasi oleh negara. Jadi kalau misalnya dia tidak ada lapangan pekerjaan, misalnya di dalam Islam, andai misal ada seorang ayah, dia tidak bisa berjalan, tapi dia masih bisa menggunakan kedua tangannya, maka tidak ujuk-ujuk diberikan santunan, tapi diberikan bagi dia pekerjaan yang bisa dia kerja dengan dua tangannya gitu loh. Nah, atau misalnya nanti cuma satu tangan yang bisa, maka akan difasilitasi dulu sama negara. Kalau pada akhirnya memang tidak bisa, maka jadilah keluarga itu disantuni oleh negara. Di sisi lain kan pendidikan digratiskan, kesehatan digratiskan, keamanan diadakan gitu. Jadi kalaupun diberikan santunan tadi, sudahlah harga-harga murah kan gitu ya, jadi akan tetap tersejahterakan masyarakatnya. Nah, kemudian bagaimana dengan perempuan? Tidak harus bekerja di luar rumah gitu ya. Ia bisa fokus menjaga rumah suaminya dan mendidik generasi-generasi. Dengan demikian pula akan lahir generasi yang mumpuni, memiliki adab Islami sekaligus menjadi pembela Islam yang terpercaya. Lalu keempat, apa yang akan dilakukan oleh negara yang mengadopsi Islam? Akan menerapkan sistem pergaulan dalam Islam dan menguasai media. Maka khilafah akan memperlakukan aturan pergaulan dengan sempurna sehingga naluri kasih sayang tersalurkan dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Kita suka sama lawan jenis itu namanya naluri, tapi bagaimana menyalurkannya agar sesuai dengan syariat gitu ya. Dan dengan demikian keluarga akan menjadi tempat yang aman bagi seluruh anggota keluarganya. Maka tidak mungkin akan terjadi kasus pelecehan seksual gitu ya. Nah, kemudian bagaimana lagi? Dan keluarga itu akan menjadi tempat teraman bagi semua anggota keluarganya. Anak-anak akan terjaga dari tindakan asusila yang dilakukan ayah atau keluarga terdekatnya. Kan sekarang incest tuh banyak ya. Jadi bagaimana perlakuan pemerkosaan misalnya antara yang dilakukan ayah kepada anaknya, paman terhadap keponakannya dan yang lain, dan auzubillah. Nah, kemudian selain ini, khilafah juga akan menguasai media. Jadi media online itu ya semualah ya, baik online maupun offline. Ketika ini dikuasai oleh negara yang bertakwa, maka hasilnya juga akan bertakwa gitu ya, akan menghasilkan kebaikan. Negara akan menjaga keluarga muslim dari berbagai hal yang merusak yang saat ini marak terjadi di media sosial seperti pornografi maupun tayangan-tayangan yang tidak senonoh. Lalu kemudian negara akan memblokir semua situs atau jaringan apapun yang bisa membahayakan umatnya, termasuk judul. Jadi nggak akan ada judul tuh, kenapa? Haram gitu ya. Jadi selagi standarnya adalah halal haram, maka semuanya akan dikat kalau dia yang haram, kalau dia yang halal maka akan diperbolehkan. Terlebih lagi untuk anak-anak, maka negara bertanggung jawab untuk mengambil tindakan pencegahan dari berbagai peluang yang bisa membahayakan. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang akan dilakukan oleh negara yang mengadopsi Islam? Khilafah akan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak-anak. Tadi kan kita bicara tentang bagaimana menyelamatkan generasi ya. Jadi khilafah adalah pelaksana utama seluruh syariat Islam. Negara itu memiliki wewenang memberikan sanksi sesuai ketetapan syariat Islam, termasuk kepada para pelaku tindak kejahatan terhadap anak. Dan sanksi yang diberikan sesuai dengan tindakan kejahatannya atau kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku tadi. Maka jika pelaku terbukti telah melakukan tindakan pemerkosaan, maka dia akan dijatuhi dengan had zina. Kalau dia sudah menikah berarti dia akan dirajam. Kalau dia belum menikah maka dia akan dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama 2 tahun gitu ya. Dan ini yang akan terjadi di masyarakat kita. Termasuk juga misalnya kasus bullying. Kalau di kita kan terjadi kasus bullying nih terhadap generasi muda, tapi belum nyampe usia 17 tahun. Akhirnya nggak kena gitu ya hukumnya dan yang lainnya lah. Kalau dalam Islam diangkat pena untuk 3 golongan: anak kecil hingga ia balik, orang gila hingga ia waras, dan orang yang tertidur hingga ia tersadar gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat anak kecil hingga ia balik, ya sudah dicek saja. Kalaupun yang misalnya usia 12 tahun tapi dia sudah balik, maka dikenai hukum bagi dia. Maka akan ada kisos. Bahkan gini, orang yang merusak mata orang lain, kisosnya itu adalah 50 unta.
Berarti kalau ada orang yang apa namanya itu suka ngebully temennya sampai matanya rusak gitu ya, maka dietnya 50 unta. Kaliin aja nih, kalau misalnya satu unta tuh harganya 20 juta. Berarti 20 juta kali 50 berarti kurang lebih berapa? 1 miliar ya. Gitu. 1 miliar untuk mata gitu. Nah, artinya kenapa itu harus dilakukan? Karena sebegitulah luar biasanya Islam memuliakan manusia. Gitu. Jadi ada hukum kisos yang setimpal untuk hal itu. Tapi memang di sisi lain juga ada ada ketentuan-ketentuan ini hanya sekedar contoh saja gitu ya, yang bisa membuka mata kita bagaimana menyelamatkan generasi. Itu juga bicara bagaimana peran negara, peran keluarga, yang semuanya harusnya bertakwa, dan itu berarti mengharuskan kita mengubah mindset dari mindset sekuler kapitalis menjadi mindset Islam secara kafah. Begitu, dikembalikan kepada ukti ini. Baik, nah itu dia tadi penjelasan dari Uhti ini. Jadi Uhti, kalau kita menerapkan sistem Islam ini banyak solusi-solusi dari permasalahan yang kita dapat ya. Baik, kalau begitu rekan Rawafam, kita bakal rehat sejenak sebelum ke closing statement nanti ya, setelah jeda berikut ini. Tetap di 105 Rawafam, Your Lifestyle. Ada pertanyaan deh? Ada. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw FM, kita sudah memasuki sesi terakhir dalam obsesi hari ini dengan tema sistem Islam penyelamat generasi. Baik, kepada Uti Nida boleh disampaikan closing statement-nya. Iya, ini kita masuk sesi terakhir ya. Sistem Islam penyelamat generasi tadi sudah kita uraikan mulai dari akar masalahnya gitu ya, kemudian juga sampai ke bagaimana teknisnya. Jadi tadi ada 5 yang akan dilakukan oleh negara yang mengadopsi Islam, mulai dari pemahaman bahwa penguasa itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kemudian juga bagaimana mencerdaskan umat dengan pemahaman Islam yang benar gitu ya, lalu sampai bagaimana generasi itu diberikan lapangan pekerjaan yang layak khususnya bagi laki-laki, karena laki-laki lah yang diberikan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga gitu ya. Lalu kemudian bagaimana pergaulan di dalam Islam juga diberikan syariat yang kompleks dan sangat sempurna, karena kalau sistem pergaulannya juga nggak pakai pergaulan Islam, perselingkuhan kan gitu ya, terus apalagi ya tadi tindak asusila lah, pesta seks di tengah-tengah generasi kita, bahkan juga munculnya LGBTQI+ gitu ya, lesbian, gay, biseksual, transgender, sekarang ada queer yang dia mengatakan dia tidak laki-laki, tidak perempuan atau non-binar, kemudian juga ada interracial dan yang lainnya, bahkan sampai disebutin LGBTQI+, berarti lebih lagi dari yang 5 ini gitu ya, yang 6 jenis ini, masih ada lagi jenis yang lain. Kalau di Thailand sendiri kan ada 17 jenis manusia kan gitu ya, yang ya entahlah gitu. Nah artinya kenapa ini bisa terjadi, tadi kita singgung di poin yang keempat,
karena penyaluran rasa kasih sayang itu tidak pada tempatnya. Dan tidak mungkin generasi terpikir untuk melakukan hal-hal tadi kalau dia dibiarkan bebas untuk menjadikan akalnya sebagai penentu benar atau salah gitu ya. Kalau generasi itu dibiasakan menuntun hidupnya dengan wahyu bukan dengan nafsu, maka tidak mungkin terjadi kerusakan seperti tadi gitu. Jadi tata pergaulan di dalam Islam juga sangat kompleks sehingga terjagalah tatanan keluarga gitu ya. Kemudian juga bagaimana media-media itu juga disortir oleh negara sesuai dengan standar halal haram, sehingga para orang tua akan aman, akan merasa tenang ketika meninggalkan anaknya kalaupun dia harus pegang gadget gitu loh. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa yang bertakwa. Maka kita sangat berharap penguasa kita adalah orang-orang yang bertakwa, dan kita pun harus menerapkan Islam itu secara kafah gitu. Nah, maka khatimahnya atau kesimpulan dari pembahasan kita hari ini ya, sesungguhnya sangat unggullah sistem kehidupan di dalam Islam. Hanya khilafah Islam yang mampu memberikan visi melindungi generasi mudanya dari berbagai keburukan, dan dia tidak akan membiarkan generasi mudanya hidup dengan sendirian gitu. Dalam artian itu ya udah jalani hidupnya sendiri gitu loh, tanpa adanya peran negara. Enggak. Kalau dalam Islam, negara itu sangat jelas perannya untuk melindungi generasi. Anak-anak dapat tumbuh dengan aman sebagai calon-calon pemimpin di masa depan. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bagaimana pendidikan itu di dalam Islam memang untuk mencetak para pemimpin. Lalu kemudian bagaimana lagi mereka bisa menjadi pejuang Islam dan generasi terbaik di masa depan. Oleh karena itu, mengembalikan sistem Islam dalam naungan khilafah Islamiyah inilah yang seharusnya menjadi titik fokus dari perjuangan umat saat ini. Jadi bukan hanya terfokus untuk memperbaiki ekonomi saja. Sampai kapanpun sebenarnya gini ya, ketika kita ingin memperbaiki ekonomi masyarakat, kalau sistem ekonomi kita tuh nggak pakai aturan Islam, tetap aja masyarakat kita tuh angka kemiskinannya akan semakin tinggi gitu ya. Lihat bagaimana BBM tuh kenapa bisa naik, karena kan pakai aturannya aturan kapitalis sekuler, sistem ekonomi global yang pakai aturan sekuler kapitalis, ekonomi liberal gitu ya, yang dimana setiap orang bisa menguasai apapun termasuk kekayaan alam dari bangsa lain gitu. Jadi akhirnya apa? Sumber daya alam yang seharusnya tadi adalah milik umum harus dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dikelola negara untuk kepentingan masyarakat, justru diserahkan kepada individu atau swasta gitu ya, baik itu atas nama perusahaan kah atau nanti atas nama transnasional ya. Perjanjian transnasional itu maksudnya pemerintah dengan pemerintah lain tapi dengan konsep bisnis gitu, maka itu nggak bisa gitu ya. Artinya kembali lagi dengan aturan Islam, insya Allah itulah yang akan membuat kita menjadi sejahtera dan mendapati banyak kebaikan insya Allah begitu. Baik, terima kasih kepada Uti Nida yang sudah memberikan pembahasan tadi, menerangkan pembahasan tentang sistem Islam penyelamat generasi. Dan semoga sistem ini bisa kita terapkan walaupun belum bisa di negara ini ya, Ti. Harapannya bisa kan gitu ya. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari. Boleh diinikan ya, pastinya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Uti Nida dan rekan Rawafam karena sudah di formasi pukul 12 kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audensi dari KPU Kota Padang Sidimpuan, Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan dan aduh. Dirimu on air sampai jam berapa nih? Sampai di formasi obsesi. Habis dari ini oplosan minyak udah emas itu kan, emas apa itu? Sekarang pupuk lagi? Iya, terbaru. Mereka tuh memang, tapi kadang kalau dipikir apa ya kasus dibalik ini semua, kayaknya difokuskanlah kita ke situ. Entah ini sebenarnya ada kasus yang jauh lebih besar kan yang sedang disiapkan. Isu ya. Tapi kasus nikel yang ke Cina tuh kan nggak muncul deh ke permukaan. Mereka itu berapa ton loh yang ini. Jadi kita bingung fokusnya mau kemana dulu. Sengaja dinaikin satu kasus untuk menutupin kasus yang lain juga, kayak gitu kita jadi mikirnya kan. Terlalu banyak.